Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Saya Revika Putri Juju, saya Aurelia Mutiara, Saya Anjir Mami, saya Hadin Elisa, saya Rahma. Saya Rafli Kuryawan. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Lina. Di sini kita akan menjelaskan mengenai pembelajaran berorientasi siswa. Simak video berikut. Strategi pembelajaran berorientasi siswa adalah pendekatan dalam proses belajar mengajar yang menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan. Dalam strategi ini, siswa diaktifkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Nah, ciri-ciri dari strategi pembelajaran berorientasi siswa yaitu seperti partisipasi aktif, seperti siswa terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, seperti diskusi, kolaborasi, dan juga proyek. Kemudian ada pemberdayaan siswa. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih topik atau cara belajar yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Fokus pada proses. Penekanan pada proses pembelajaran bukan hanya pada hasil akhir. Siswa diajarkan untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka. Kolaborasi. Mendorong kerjasama antar siswa baik dalam kelompok kecil maupun dalam diskusi kelas. Umpan balik, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Kemudian ada manfaat dari strategi pembelajaran berorientasi siswa ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, mendorong otonomi dan tanggung jawab dalam proses belajar, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif. Selanjutnya adalah konsep dan tujuan pembelajaran berorientasi siswa. Pembelajaran berorientasi siswa dapat dipandang sebagai suatu pendekatan yang menekankan pada aktivitas siswa secara optimal untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Pembelajaran berorientasi ini dapat dikatakan sebagai bentuk inovasi dalam memperbaiki kualitas belajar mengajar yang bertujuan untuk peserta didik agar dapat belajar mandiri dan kreatif. Kasus pembelajaran bersiswa bertujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih bermakna. Artinya, pembelajaran bersiswa tidak hanya dituntut untuk menguasai informasi saja, namun bagaimana memanfaatkan informasi itu untuk kehidupannya. Yang kedua yaitu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Artinya, pembelajaran bersiswa diharapkan tidak hanya kemampuan intelektual saja berkembang, namun potensi siswa baik sikap maupun mental. Nah, di awal tadi saya sudah sedikit menjelaskan mengenai konsep pembelajaran bersiswa. Nah, ada dua hal yang harus dipahami dalam konsep pembelajaran bersiswa. Yang pertama, pembelajaran bersiswa menekankan pada aktivitas siswa secara optimal, yaitu keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, emosional, dan aktivitas intelektual. Dua, dipandang dari sisi hasil belajar. Pembelajaran bersiswa menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu antara aktivitas kemampuan intelektual ataupun kognitif, sikap ataupun afektif, dan keterampilan ataupun psikomotorik. Artinya, pembelajaran bersiswa pembentukan seluruh siswa secara utuh yang merupakan tujuan utama dalam proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan saat ini, metode pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau biasa kita kenal SCL atau Student Centered Learning sangatlah populer. Metode pembelajaran ini berpusat pada siswa dalam proses pembelajarannya, dan guru di sini hanya berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Metode pembelajaran ini melibatkan konsep-konsep pembelajaran seperti pembelajaran mandiri, pembelajaran tangkas, maupun pembelajaran pengalaman. Pembelajaran ini tidak berpusat kepada guru, karena jika berpusat kepada guru akan membuat siswa menjadi lebih pasif, sedangkan metode pembelajaran berpusat pada siswa akan mendorong partisipasi aktif serta kreativitas mereka. Metode ini mengajarkan bahwa sumber belajar siswa tidak hanya di kelas maupun di perpustakaan, tetapi membuat siswa belajar di luar ruangan, seperti di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan orang tua dan tokoh masyarakat menjadi sumber informasi yang berharga. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan inovator. Guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi. Guru dapat berkolaborasi dengan siswa untuk memecahkan suatu masalah. Oke, selanjutnya yaitu peranan guru dalam pembelajaran berorientasi siswa.
Banyak anggapan muncul bahwa pembelajaran berorientasi siswa ini mengurangi peran dan tanggung jawab dari seorang guru. Padahal anggapan itu jelas saja salah. Karena walaupun pembelajaran berorientasi siswa ini sengaja didesain untuk meningkatkan aktivitas siswa, namun tidak berarti peran dan tanggung jawab dari seorang guru berkurang. Jadi, ada beberapa peran dan tanggung jawab dari seorang guru dalam pembelajaran berorientasi siswa. Yang pertama, mengemukakan berbagai alternatif tujuan yang hendak dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Seorang guru memberikan tujuan pembelajaran sebelum kegiatan pembelajaran dimulai kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, menyusun tugas-tugas belajar bersama siswa. Di sini diharapkan siswa memiliki kesempatan juga dalam menyusun tugas-tugas pembelajaran, seperti halnya jenis tugas pembelajaran dan batas pengumpulan akhir tugas. Yang ketiga yaitu memberikan informasi terkait rencana pembelajaran yang akan dilakukan, seperti halnya guru memberikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 semester ke depan. Yang keempat, memberikan bantuan dan layanan kepada siswa yang membutuhkan. Di sini guru diharapkan selalu memberikan kontrol kepada siswa dan melayani setiap siswa, terkhusus kepada siswa yang lambat dalam pembelajaran. Dan yang kelima, memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa dalam pembelajaran dengan melalui pertanyaan-pertanyaan. Hal ini membantu siswa dalam berpikir kritis. Dan yang keenam yaitu membantu siswa dalam mengambil sebuah kesimpulan. Hal ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, aktif, dan juga mengetahui apa saja yang kurang dalam pembelajaran selama pembelajaran dilakukan. Ada beberapa jenis-jenis metode pembelajaran berorientasi pada siswa yang bisa diterapkan oleh guru dalam proses dan kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada metode diskusi, yang kedua ada metode simulasi, yang ketiga ada metode penugasan, yang keempat ada metode eksperimen, yang kelima ada metode studi mandiri, dan yang keenam ada metode studi kasus. Yang pertama ada metode diskusi. Metode diskusi dapat didefinisikan sebagai gaya mengajar yang mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam percakapan dan memberikan solusi alternatif untuk tema diskusi. Siswa akan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang ide-ide berpikir kritis melalui diskusi. Hal ini mengandung arti bahwa metode diskusi mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua ada metode simulasi. Metode simulasi atau visualisasi dapat dianggap sebagai kegiatan pembelajaran yang menggambarkan situasi saat ini. Simulasi adalah metode pengajaran di mana seorang guru memberikan skenario terkait pengalaman pembelajaran untuk membantu siswa memahami berbagai keterampilan, prinsip, dan konsep. Yang ketiga ada metode eksperimen. Metode eksperimen ini mencoba melatih siswa untuk mengeksplorasi dan membuktikan teori atau konsep atau hukum. Kegiatan eksperiensial ini dapat dilakukan di dalam kelas. Namun demi keselamatan siswa, ketersediaan peralatan dan instruktur, semua peralatan harus dipastikan dalam keadaan aman sebelum dipakai oleh siswa. Yang keempat, ada metode pemberian tugas. Metode ini yaitu metode pembelajaran terarah dan keterlibatan seorang guru dengan siswa, baik secara individu atau kelompok, baik di rumah atau di sekolahan. Metode pemberian tugas atau penugasan ini dapat didefinisikan sebagai pendekatan pembelajaran di mana seorang guru menginstruksikan siswa untuk memfasilitasi belajar secara aktif, baik secara individu ataupun kelompok. Yang kelima ada metode studi mandiri. Pembelajaran mandiri adalah proses di mana siswa mempelajari, memahami, dan meneliti pengetahuan berbasis topik yang relevan baik di dalam maupun di luar sekolah. Siswa harus memiliki kebebasan untuk belajar agar dia bisa bertanggung jawab atas otonomi dan disiplinnya sendiri, serta mengembangkan bakat belajarnya sendiri secara tepat. Dalam metode pembelajaran secara mandiri ini, yang terpenting adalah siswa mampu menyelesaikan tugas secara mandiri, meningkatkan kemampuan dan kompetensi siswa dalam pembelajaran. Guru dapat membantu siswa dalam menetapkan tujuan, memilih materi, serta memecahkan kesulitan yang tidak dapat mereka jawab secara sendiri. Yang terakhir ada metode studi kasus. Metode studi kasus ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan pendekatan induktif di mana siswa akan dihadapkan pada situasi atau masalah dari dunia nyata untuk diselesaikan dan dianalisis. Dengan metode ini, siswa akan aktif mencari informasi teoritis, berdiskusi, serta bekerja sama untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan.
Metode studi kasus adalah salah satu cara terbaik untuk menghubungkan teori dengan praktik. Ini bukan hanya tentang belajar memahami konsep, tetapi juga belajar bagaimana menerapkannya dalam situasi dunia nyata. Dengan pendekatan ini, peserta didik akan lebih siap dalam menghadapi tantangan di dunia kerja dan di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah bagaimana penerapan metode pembelajaran berorientasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah proses perencanaan pembelajaran, di mana kita perlu melibatkan siswa dalam menentukan tujuan ataupun rumusan pembelajaran. Karena nantinya tujuan pembelajaran tersebut adalah acuan ataupun patokan yang nantinya akan dicapai oleh siswa setelah pembelajaran berlangsung. Jadi kita perlu mengetahui kemampuan serta kompetensi siswa itu sudah sampai mana, sehingga itu akan menjadi acuan dalam kita menentukan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kita melibatkan siswa dalam perancangan pembelajaran atau RPP, sehingga nantinya RPP yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Yang ketiga adalah kita melibatkan siswa dalam mencari sumber belajar, di mana selain kita melibatkan siswa juga nantinya akan melatih siswa untuk mencari sumber belajar yang relevan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah menentukan media pembelajaran. Dalam penentuan media pembelajaran, kita perlu melibatkan siswa, sehingga media pembelajaran yang digunakan adalah media pembelajaran yang diminati, sehingga siswa akan lebih tertarik dan bersemangat dalam proses pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya adalah keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama, keterlibatan siswa dalam pembelajaran baik itu dari segi fisik, mental, ataupun intelektual. Yang kedua adalah keterlibatan siswa dalam kegiatan eksperimental, di mana guru harus melibatkan siswa dalam kegiatan eksperimental agar siswa nantinya pemahamannya lebih mendalam lagi. Karena dalam pembelajaran ini siswa belajar secara langsung di lapangan. Yang ketiga adalah keinginan siswa untuk mendapatkan lingkungan belajar ataupun iklim belajar yang kondusif. Yang keempat adalah keterlibatan siswa dalam mencari dan memanfaatkan sumber informasi belajar. Namun, guru harus bisa mendampingi siswa agar nantinya sumber belajar yang diperoleh siswa adalah sumber belajar yang relevan. Dan yang terakhir adalah keterlibatan siswa dalam interaksi. Baik itu interaksi antara siswa dengan siswa dan interaksi antara siswa dengan guru. Penerapan strategi pembelajaran berorientasi siswa dalam proses evaluasi. 1. Mengevaluasi hasil pembelajaran. Siswa diajak untuk secara aktif mengevaluasi hasil pembelajaran mereka sendiri. Ini bisa dilakukan melalui refleksi pribadi, di mana siswa menilai sejauh mana mereka memahami materi dan keterampilan yang telah dipelajari. Manfaatnya dapat membantu siswa menyadari kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar mereka, serta mengembangkan kesadaran diri yang lebih baik. 2. Melaksanakan kegiatan semacam tes dan tugas. Tugas dan tes disusun secara terstruktur untuk mengukur pemahaman siswa. Kegiatan ini bisa berupa kuis, tugas kelompok, presentasi, atau proyek akhir. Manfaatnya, memberikan siswa kesempatan untuk menerapkan pengetahuan secara praktis dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari guru. 3. Menyusun laporan hasil belajar. Siswa diminta untuk menyusun laporan tentang hasil belajar mereka, yang dapat mencakup analisis proses dan hasil yang telah dicapai. Laporan ini juga dapat mencakup rencana untuk perbaikan di masa depan. Manfaatnya, mengembangkan keterampilan menulis dan berpikir kritis, serta memberikan siswa ruang untuk merefleksikan pembelajaran mereka secara mendalam. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah evaluasi ini, proses pembelajaran bisa menjadi lebih transparan dan siswa lebih bertanggung jawab terhadap hasil belajar mereka, sekaligus meningkatkan keterampilan reflektif dan analitis. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.